Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Salam sejahtera ya. Di sini saya akan menjelaskan lubricating. Oke, sebelumnya ini saya keterbatasan infrastruktur ya. Jadi kameranya angle-nya dari bawah. Oke. Sebelum masuk ke materi, nama saya Andri Mahendra. Saya lulusan dari sebuah sekolah ya, kejuruan ya. Saya memiliki beberapa sertifikat. Yang pasti saya paham yang saya bicarakan gitu ya. Saya tahu apa yang saya bicarakan dan saya punya kredibilitas dan kompeten ya di bidangnya ya, Sombong amat. terutama di bidang otomotif. Oke, saya akan menjelaskan tentang lubricating system, lubrication system ya, sistem pelumasan. Jadi sebelumnya sebuah mesin atau sebuah pesawat konversi energi ya, tentu memerlukan beberapa sistem ya untuk menunjang sistem kerjanya ya, mulai dari sistem gerak piston naik turun, mengubah gas pembakaran menjadi energi putar oleh crankshaft ya. Untuk menunjang sistem tersebut, otomatis antara sistem tersebut tentu adanya sambungan ya, connection antara komponen lah ya, koneksi antara part. Nah, koneksi antara part tersebut harus dilumasi ya, atau diperlukan film lah ya. Film ini lapisan ya. Oke, film ini lapisan. Jadi misal di sini kita kita gambar ya. Ini adalah sebuah sambungan, ini adalah sebuah shaft yang di tengah. Nah, pada lapisan ini tentu ada celah, clearance, celah. Nah, ketika celah ini tidak diberi film atau sebuah lapisan, otomatis akan menimbulkan resistensi yang sangat besar. Resistensi tentunya akan menyebabkan panas. Otomatis selain panas tentu akan menyebabkan kerusakan yang darinya awalnya stretch kemudian sampai ke kerusakan yang lebih besar. Untuk menghindari hal ini, otomatis diperlukan film ya. Film sendiri itu lapisan pelumasan ini bisa didapatkan dari oil fosil ya, atau juga bisa didapatkan dari fuel. Kita tahu di sini film dulu ya, oil dan fuel ya. Nah, ada juga yang lain-lain di sini, ada beberapa ya, kita tidak jelaskan supaya mempersingkat materi. Nah, fuel ini kita tahu solar atau diesel ya. Diesel itu memiliki sifat kekentalan ya. Nah, kekentalan tersebut bisa dijadikan lapisan film, terutama pada sistem fuel ya, untuk melumasi pelunyer di fuel pump, melumasi nozzle atau injektor dan lain-lain. Tapi di sini yang kita tekankan lubricating di oil ya, di engine. Oke. Jadi fungsi oli pelumas sendiri adalah yang pertama pendingin, cooling, membuang panas dari piston dan liner. Jadi kenapa sebuah oli mampu membuang panas dan bagaimana sistemnya? Yang pertama,
Oli itu kan bisa dibilang fluida ya. Fluida, dia mengantarkan panas dengan baik. Jadi sifat fluida itu mengantarkan panas dengan baik. Selain dia mengantarkan gerak ya mekanikal yang baik, dia juga mengantarkan pengantar panas yang baik ya. Selain dari benda padat, selain dari zat padat, dia fluida ini juga mengantarkan panas yang cukup baik. Nah, untuk membuang panas tadi, maka seluruh komponen di dalam engine, internal engine itu mulai dari crankshaft, push rod dan lain-lain itu ya, banyak sih, crankshaft, push rod, stang apa ya, connection rod ya. Ya saya lupa gak baca materinya tadi ya. Yang pasti saya punya kompeten ya di bidangnya. Untuk melumasi, oke, di sini sampai ke cooling ya. Nah, untuk membuang panas tadi dengan sifat fluida yang menghantarkan panas yang baik, maka panas yang misalnya di sini adalah sebuah piston. Karena piston di sini terkena pembakaran langsung dari combustion chamber, otomatis piston akan panas. Maka ada salah satu tipe engine di mana ada piston tersebut disemprotkan oleh oli untuk mendinginkan piston ini ya, supaya supaya mencegah dia semakin lebar dan engine jadi macet ya, jam atau overheat lah ya. Nah, sudah paham kan di sini? Jadi sifat fluida yang menghantarkan panas dari piston, liner dan lain-lain. Nah, di poin 1 ini ada beberapa tipe engine yang memiliki oil cooler. Oil cooler ada juga yang tidak ya. Biasanya yang tidak itu engine-engine dengan performance yang rendah. Tapi untuk biasanya penggunaan pesawat atau unit-unit konstruksi dengan output yang besar, biasanya dilengkapi dengan oil cooler. Oil cooler sendiri didinginkan dengan water coolant engine. Jadi panasnya dibuang melalui radiator ke lingkungan. Oke. Lanjut ke poin yang kedua, sebagai pelumas, tentu pelumas mengurangi gesekan, anti wear ya. Yang kita jelaskan tadi, anti wear di mana ketika dua part yang saling berhubungan harus dan wajib dilapisi film agar mengurangi gesekan dari part tersebut. Tujuannya mengurangi gesekan adalah tentu lifetime part yang lebih lama, kemudian mengurangi panas juga, karena besi sendiri kan punya titik leleh ya. Ketika tidak titik leleh, titik leleh besi atau metal ya, metal itu punya titik leleh. Jadi ketika dia tidak didinginkan, otomatis semakin lebar maka macet dan rusak ya. Jadi dia juga punya sifat pendinginan ya di sini, pelumas. Pada film tadi dia juga mendinginkan part ini untuk mencegah terjadi kerusakan yang lebih berat ya. Lifetime juga dan efisiensi teknik dari sebuah sistem atau sebuah mekanika kerja itu dibahas di mekanika ya, sebenarnya ada materi khususnya mekanika ya. Terus yang poin yang ketiga adalah mencegah korosi, anti corrosion, melindungi pengaruh senyawa sulfur dan oksidasi ya. Jadi fungsi oli sendiri mencegah korosi dalam artian agar suatu metal tidak terpapar secara langsung oleh oksigen ya. Kita tahu oksigen dan air itu penyebab korosi. Jadi suatu metal ketika dilapisi oleh oli akan tercipta film tadi. Nah, film tadi yang mencegah metal bersentuhan langsung dengan
oli dan dengan oksigen dan udara ya. Udara dalam arti air ya. Oke. Kalau untuk di engine sulfur dan oksidasi ini, sulfur itu hasilnya dari solar ya. Solar atau diesel. Jadi solar atau diesel itu mengandung sulfur ya. Tentunya semakin banyak sulfurnya, kualitas dari diesel fuel itu semakin tidak bagus ya. Untuk dewasa sekarang syarat dari solar yang baik atau high quality grade itu memiliki sulfur yang rendah. Nah, sulfur ini juga menyebabkan korosi karena sulfur ini nantinya akan bereaksi dengan O2 akan menjadi H2SO4. Nah, ini kita tahu dia asam sulfat penyebab korosi juga ya. Korosi asam sulfat. Nah, ketika asam sulfat ini tercipta di internal engine ya, otomatis akan menyebabkan korosi. Nah, fungsi oli mendeterminin atau mencegah pengkorosian tersebut ya. Nah, ketika asam sulfat konsentrasinya semakin naik, otomatis akan merusak si oli sendiri ya. Makanya diperlukan penggantian oli yang secara berkala. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau tidak paham, silakan tanya di kolom komentar. Masuk ke poin yang keempat adalah penyekat gas sealing, mencegah kebocoran gas antara liner dan piston. Jadi fungsi oli itu sebagai penyekat dalam artian sebuah piston. Kita tahu ini sebuah piston ya. Dia memiliki ring. Nah, ring ya 3, oil, kompresi ya. Kompresi oil ya, sorry. Nah, pada ring kompresi secara ketika penggunaan secara jangka panjang atau bisa dibilang lifetime dari ring kompresi ini tentunya semakin lama akan semakin menurun ya. Maka dari itu diperlukan film dalam hal ini oil untuk menyekat gas pembakaran ya, agar tidak bocor. Ketika gas pembakaran bocor akan mengurangi tenaga engine, juga akan banyak isu-isu lain seperti masuknya fuel dalam liner, dalam crankcase, itu sangat tidak baik, akan merusak oli dan fuel consumption akan semakin tinggi, tidak sesuai dengan tenaga yang dihasilkan. Oke. Maka diperlukan penyekat gas oil. Penyekat gas dalam hari ini selain dari ring piston ya, untuk memaksimalkan penyekatan gas, apalagi untuk mesin diesel ya. Mesin diesel kita tahu kompresinya yang sangat tinggi, otomatis memerlukan penyekatan yang sangat besar juga. Dalam hari ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh ring piston. Maka dari itu untuk memaksimalkan penyekatan fungsi oli harus memiliki sifat gas sealing ya, mencegah kebocoran gas antara liner dan piston. Oke, sampai di sini Pak. Poin yang kelima adalah cleaning, membersihkan karbon dan lumpur. Jadi fungsi oli dia membawa karbon dan lumpur dari sisa pembakaran ya. Kita tahu output dari pembakaran itu H2O, CO, apa lagi ya,
H2O, CO dan lain-lain ya. Kalian bisa baca lebih lengkap ya. Soalnya saya nggak belajar. Ini apa ya? Konstan aja ya, konstan. Apa ya? Bukan konstan. Bahasanya aku konstan aja ya buat ini ya, yang pasti. Nggak ada persiapan sama sekali. Nah, oke. Karbon dan lumpur, CO. Lumpur ini mungkin lebih ke as ya. As itu lebih ke apa ya? Karbon yang sudah terbakar ya, bukan karbon yang belum terbakar. Karbon yang sudah terbakar. Apa ya? Kalau di mesin diesel biasanya kan ada asap hitam itu ya. Nah, asap hitam itu mungkin bereaksi dengan air menciptakan lumpur. Nah, sisa dari pembakaran ini ketika dia mengendap atau menetap di combustion chamber, otomatis performa dari engine akan menurun. Nah, menurun. Maka dari itu karbon dan lumpur ini selain dikeluarkan ke exhaust, sisa-sisa tadi yang masuk melalui celah clearance antara piston dan liner harus dibersihkan oleh suatu fluida, dalam hal ini oli agar tidak mengganggu fungsi selanjutnya dari combustion chamber gitu ya. Nah, lalu bagaimana dalam hal ini karbon dan lumpur ini pengaruhnya gitu ya? Apa? Mungkin lebih ke implementasinya. Nah, kita tahu saat oli baru itu warnanya ada yang kuning ya, merah, dan mungkin ungu ya. Saya kurang tahu juga kalau ungu ini. Saya tahunya merah dan kuning ya. Nah, ketika sudah lama dipakai, maka oli akan berubah hitam. Nah, ini yang menyebabkan hitam ini adalah sisa pembakaran tadi. Nah, karbon dan lumpur. Kita tahu karbon yang sudah terbakar itu warnanya hitam. Ya, kalau kalian masih perlu bukti lain, karbon ini juga dipakai di ban ya, di ban. Nah, karbon untuk memperkeras ban ya, seperti itu ya. Maka karbon dan lumpur ini ikut terbawa ke oli tanpa mempengaruhi fungsi kerja dari oli. Nah, jadi kita tahu oli ada lifetime-nya ya. Nah, lifetime tersebut yang mempengaruhi dari konsentrasi karbon dan lumpur. Nah, semakin banyak karbon dan lumpur, otomatis fungsi dari oli akan semakin menurun. Oleh karena itu diperlukan penggantian secara berkala. Oke, kita slide dulu. Nah, ini diagram pelumasan pada engine ya. Nah, oke, kita zoom in dulu, zoom out ya. Tidak bisa ya. Oke, kita jelaskan dulu ya. Nah, dari bawah. Nah, di sini oil pan adalah penampungan oli. Jadi saat pengisian awal, oli akan masuk semua ke oil pan ya. Maka dari itu oli sisa sebelumnya harus dibuang. Ini ilmu sederhana ya, ilmu yang sudah kita tahu semuanya. Oke, kemudian oli akan dipompa ke oil pump. Nah, masuk ke oil cooler. Oil cooler ini opsional ya. Opsional dalam artian tidak semua engine memiliki oil cooler ya. Hanya engine-engine yang berspesifikasi tinggi atau yang memiliki output tinggi memiliki oil cooler. Oke, masuk ke oil cooler untuk didinginkan ya. Ketika oli sudah bekerja dengan intensitas yang sangat tinggi, kemudian dia masuk ke safety valve ya. Safety valve ini fungsinya biasanya ketika ada penyumbatan pada oil filter.
Jadi ketika oil filter tersumbat, maka safety valve akan bekerja membypass oli tanpa melalui oil filter ya. Oil filter. Nah, di sini juga ada regulator valve. Ya, regulator valve ini fungsinya dia membypass juga, cuma yang disensing adalah itu dia ke oil pump ya, oil pump. Jadi ketika engine running dengan RPM yang tinggi untuk mencegah oli naik semuanya, ya, oli tersalur ke semuanya ke mesin sistem sehingga oil pan kosong. Nah, makanya diciptakan regulator valve ya. Regulator valve mencegah oli mencegah sirkulasi oli ini tidak sesuai dengan standar gitulah ya. Jadi regulator valve akan bekerja ketika oil pump overrunning. Nah, di sini dibatasi setiap engine itu biasanya berbeda-beda ya, antara 5 sampai 10 kilo biasanya. Jadi pada tekanan ini kerja dari oil pump ya, ketika melebihi dari 10 kilo otomatis akan dibypass oleh regulator maupun dari safety valve ya. Ini bukan ukuran mutlak ya, setiap engine memiliki standar yang berbeda-beda. Oke, regulator valve sudah mengerti ya. Di sini sensingannya adalah RPM engine yang disensing. Sensing itu trigger ya, trigger. Nah, jadi ketika RPM engine tinggi untuk mencegah oli tersalur semuanya, maka akan disensing, akan di bypass oli ke oil pump untuk mencegah oversupply. Selanjutnya masuk ke oil filter, juga ada safety valve. Ketika filter buntu akan dibypass ke sistem ya, untuk mencegah dry ini kering ya, dry supply lah, atau apa bahasa tekniknya ya, untuk mencegah ini tidak terlumasi sistem ini, karena ini sangat penting dan sangat fatal jika tidak dilumasi. Apalagi bagian crankshaft ya, ketika tidak dilumasi otomatis cost perbaikan sangat mahal. Maka dari itu daripada tidak dilumasi, walaupun oil filter buntu karena kotoran, maka diizinkan mengalirkan oli yang kotor ya, sampai operator mengganti olinya. Tentu di sini ada cek lamp ya, cek lamp. Jadi ketika filter buntu akan ada cek lamp di kabin yang menandakan filter buntu untuk segera diganti filter dan olinya. Oke, di sini dia akan masuk ke crankshaft, otomatis dia akan masuk ke crankshaft karena crankshaft sendiri letaknya pas ada di atas oil pan ya. Jadi ini frame dari engine, kemudian head cylinder dan sistem-sistem lain. Jadi crankshaft diletakkan di sini dengan flywheel dan front system. Oke. Kemudian dia masuk ke piston untuk melumasi piston, untuk mendinginkan piston. Masuk ke sistem-sistem lain juga, kemudian akan dipompa, akan dipaksa masuk ya. Nah, ini letaknya di atas ya. Nah, letaknya di atas otomatis akan ada line dari oil untuk naik ke atas ya, untuk naik ke head cylinder untuk melumasi rocker arm valve. Nah, untuk melumasi camshaft juga, ini tipe kalau ada rodnya gini tipe overhead valve ya, DOHC, over SHAC, overhead atau apa ya, yang pasti ketika ada camnya gini, maka ketika ada rodnya gini, maka letak camshaft ada di bawah ya, ada di bawah. Jika tidak ada rodnya ini, maka letak camshaft ada di atas, DOHC double head.
ada di atas. Aduh, aku lupa ya. Gak apa-apa lah, kalian baca sendiri aja. Oke, dia juga akan masuk ke turbocharger. Turbocharger ini juga opsional ya pada engine-engine yang memiliki output besar, atau si pengendara, si operator melakukan modifikasi pada engine-nya. Kenapa turbocharger harus dilumasi? Karena turbocharger itu berputar atau running di RPM sampai 100.000 ya, di 100.000 RPM. Otomatis perlu pelumasan yang sangat-sangat konkret. Pelumasannya kalau tidak dilumasi otomatis akan macet ya, overheat dan breakdown ya dari turbochargernya. Oke, masuk, dia akan melumasi fuel injection pump dan timing gear. Oke, kalau timing gear ini pasti dia ikut terlumasi, tapi kalau fuel injection pump tidak semua unit ya, tidak semua unit. Oh, ini oke kan, ini takut ada kesalahan ya. Ini pasti diesel ini kan ya, ini pasti diesel ya, udah jelas diesel ya. A few moments later. Punya harus dilumasi dengan oil dari engine. Nah, di sini pasti akan ada bergerak, ada rod di sini, ada rod, ada plunger di sini juga. Ini tipe inline ya, fuel injection pumpnya tipe inline. Maka plunger ini harus dilumasi. Nah, untuk bagian atas di sini itu tidak perlu pelumasan dari oil engine ya, oli dari engine, tapi dia terlubrikasi oleh fuel. Oke, sampai di sini. Ini juga bergerak sangat cepat juga ya, sangat frekuensi geraknya sangat besar juga ya, sangat tinggi ya, maka harus perlu pelumasan ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, itu sudah terlalu jauh, kalau takut materinya terlalu lama ya. Pasti ini dasar dari oli ya, pasti kalian ngerti lah ya. Kalau kalian ngerti silahkan komen di bawah. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada salah kata dan penjelasan, mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar. Pada saat saya membuat video ini usia saya 19 tahun ya, fresh graduate ya. Terima kasih. Selamat tinggal.